Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Diansa Patina Sumirat, mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia Daljab kategori 1 tahun 2023. Kali ini saya akan menyaksikan video kami, yaitu adalah video PPL 4 yang mempunyai materi yaitu tentang struktur kontrol pengulangan dan pertambangan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oke, sebelum pelajaran dimulai hari ini, mari kita pimpin doa terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak Pimpin gantian Destri yang pimpin doa. Belajar, marilah kita membaca doa dalam hati kita masing-masing. Membaca doa selesai. Ucapkan salam kepada Bapak Guru Dirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Sedang amat, santai ya. Bapak absen dulu sebelum kita mulai belajar hari ini. Antika ada? Oke. Caca, Destri, siap belajar Destri. Ya Pak. Hidayatullah, nggak ada ya. Intan, Jihan, Lendi, Deden, Yusuf, Mamai, Abira, Mamai, Nirmadria, Rani, Rike, sakit ya, Rofiatun, Siti Nurrohmah, Sofia, Tri, Yayak. Oke, hari ini Bapak mau tanya dulu sama kalian. Sudah siap belajar belum? Ya Pak. Siap belajar belum? Iya. Coba SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Ye. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin kalian nonton video dulu ya. Nanti dari video ini kalian simak apa kandungan maknanya ya. Halo sahabat Bagia Studio, kali ini kami akan membahas satu cerita inspiratif mengenai sebuah ember bocor yang dimiliki seorang petani. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di suatu desa, ada seorang petani yang selalu mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari mata air jernih yang terletak di pinggir hutan. Petani itu memikul dua ember besar. Salah satu ember ternyata memiliki lubang kecil halus sehingga air dalam ember menetes sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dari ember yang bocor tersebut hanya tersisa sepertiganya saja. Hari berganti hari, hal itu terus berulang. Suatu saat, anak petani yang mengetahui hal itu akhirnya menegur ayahnya yang dianggap melakukan hal yang sia-sia. "Ayah,
Apakah ayah tidak tahu jika salah satu ember ayah itu bocor? Jika tidak ditambal, maka ayah membuang waktu dan tenaga dengan sia-sia. Si petani tersenyum lalu mengajak anaknya menyisir jalur yang biasa dia lewati saat mengambil air. Si petani pun berkata, "Sebenarnya ayah tahu bahwa salah satu ember yang biasa ayah gunakan bocor. Oleh karenanya, ayah menaruh bibit cabai, tomat, sayuran, dan bunga di sepanjang jalan ini. Sekarang kamu lihat, di sepanjang jalan ini sudah tumbuh berbagai macam bunga, ada cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Ember yang bocor ini ternyata memberi manfaat untuk kita." Sahabat Bagai Studio, ember bocor yang memiliki kekurangan seringkali diremehkan dan dianggap tidak berguna. Namun, ternyata di balik kekurangannya, dia justru bisa memberikan manfaat dengan membantu menyuburkan tanaman di sepanjang jalan. Begitu juga dengan kita, semua orang dilahirkan dengan kemampuan, kepintaran, dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Namun, siapapun kita akan selalu bisa memberi manfaat bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sahabat semua, walaupun kita memiliki kekurangan, bukan berarti kita tidak berguna. Tuhan akan selalu memberi jalan asalkan kita mau berusaha. Dan yang pasti, apapun kekurangan kita, kita selalu bisa memilih untuk bahagia. Jika sahabat mendapat manfaat dari video ini, mohon bantu like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa. Oke. Udah ya, jangan lama-lama ya nontonnya ya. Nah, enakan nonton ini jadinya. Oke. Dari video tadi, siapa yang bisa mengambil dari video tadi? Tuh, angkat tangan, mikro istri ambil. Izin menjawab, Pak. Ya. Kesimpulan dari video tersebut bisa jadi di suatu kekurangan kita pasti ada kelebihan, atau enggak carilah tempat di mana kita bisa cari tempat di mana kita Oke, kamu dong. Ya, satu kutipan yaitu bahwa di balik sebuah kekurangan pasti terdapat sebuah kelebihan. Karena sebelum ke materi biar nyambung nih. Nah, Bapak kasih dulu bahan bacaannya nih. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan oper ke belakang 3 ya. Kelompok ini di belakang. Berarti kali ini kita sebelumnya kalian pernah belajar apa di sini? Sebelum materi ini kan belajar apa? Apa? Tunjukkan tangan, ambil mic-nya. Ya, Sofi, stop. Sebelumnya kita belajar jenis-jenis tipe data. Oke, boleh. Sebelumnya lagi. Kalau habis dari jenis-jenis itu pasti ada kegunaannya nggak? Ya. Ada kegunaan. Nah, materi kali ini kita mulai mencoba untuk mengenal sebuah namanya apa? Materi struktur kontrol. Ya. Jadi di dalam sebuah pemrograman pasti ada struktur kontrol. Oke. Bapak tanya lagi nih. Kalian sebelumnya pernah membuat sebuah struktur organisasi atau struktur kelas? Pernah nggak? Pernah nggak? Oke. Dalam struktur kelas itu ada apa aja? Pegang mic-nya. Kalau menjawab. Oke, Dede. Ini menjawab, Pak. Ya. Dari struktur kelas itu ada pertama wali kelas. Ya, betul. Dari wali kelas ke bawah turun ke KM, terus KM, sekretaris, Ya, bendahara, betul. Oke. Tangan dulu dong. Selanjutnya nih, yang kira-kira ketika dari atas itu memberikan sebuah percabangan itu kira-kira yang ngasih tugas si kedisiplinan, terus bisa ada si agama, atau mungkin ada seksi bagian apa kira-kira yang belum tuh? Kebersihan. Kira-kira siapa yang menugaskan? Kalian bisa menjawab. Sok. Nih.
Ruman. Ruman. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita kali ini mengenal struktur kontrol tulangan dan percabangan. Bapak mau tanya nih, struktur kontrol tulangan ada berapa? Tuh, Ada 3. ada 3. Apa aja? Ada for, well, dan doel. Oke. Nah, di sini ada pretest. Kalian isi terlebih dahulu. Silakan. Nah, selanjutnya nih, bisa kan baca? Coba Bapak ingin baca nih, yang atas. Yuk, bareng-bareng, biar nggak ngelamun. Proses perulangan akan dilakukan sampai nilai kondisi tertentu. Berarti gimana tuh? Oh. Penting jawab? Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi kan di situ ketika Anda mengetahui beberapa kali perulangan, jadi program itu dan kasih tahu misal kali perulangan. Oke, sip tuh. Ulang dulu. Berarti ditentukannya, misalkan 5 kali, otomatis saya mengulang 5 kali. 5 kali. Itu fungsi dari for. Kelihatan di belakang lem? Oke, kelihatan. Coba lem. Di sini menggunakan perulangan while. Di sini diketahui variabelnya berapa? 5, Pak. 5. Nah, di sini berarti I-nya ini berapa? I-nya berapa ini? Kurang dari 10. Ini I-nya berapa? Oh, 5. I-nya 5. 5. Oh, yang ini I-nya berarti berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Nah, itu yang untuk yang well ya. Nah, sekarang yang duel nih. Nah, kalau duel, Bapak pengen nusuk. Biar yang ngantuk ya. Oke. So, di sini untuk duel nih, diketahui INT-nya ini variabel. Nah, I-nya berapa di sini sub nilainya sub? Berapa? 10. 10. Nah, setelah itu dia mencetak I-nya berapa sub? 10. 10. Nah, diketahui bahwa I itu ini kurang apa lebih sub? Kurang. Kurang dari berapa? 10, 11, Kurang dari berapa dulu? Bapak tanya, I-nya kurang dari berapa dulu? kurang dari 10. Kurang dari 10. 15. 15. Nah, tadi kata Usut I-nya itu 10. Dia kurang dari 15. Berarti dia mencetaknya angka berapa aja, Sub? 10, 11, 12, 13, 14. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kayak, nah, sekarang kalian lanjut aja. Nah, sekarang Bapak minta silakan kan bagi kelompok. Ya, langsung bagi kelompok. Permasalahannya Bapak kasihin. Dulu. Dari pengetahuan yang kalian ketahui
bagaimana cara mengidentifikasi struktur kontrol, ulangan, dan percabangan dari perbedaan yang dimiliki oleh struktur masing-masing. Sekarang Bapak minta tolong kalian bagi kelompok 1 menit tanpa ada suara, langsung komputernya dinyalakan. Di bahan bacaan itu ada LKPD, ya. Jadi kalian di sini udah tahu kita membuat sebuah program sederhana. Nah, program sederhana ini silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian, tidak keluar dari jalur yang udah kita bahas tadi, yaitu struktur kontrol, perulangan, dan percabangan. Pilih salah satu dalam satu kelompok, cukup menerapkan dalam satu struktur kontrol. Pak, saya mau pakai for, silakan. Pak, saya mau pakai if kondisi 1, silakan. Pak, saya mau pakai well, silakan. Cukup satu kelompok, satu perulangan. Kalian buat program sesederhana mungkin, semudah mungkin, sesuai dengan bahan dan alat yang udah Bapak kasihkan, kalau udah siapkan ke kalian. Contoh ada komputer, sudah ada aplikasi yang tersimpan di situ. Aplikasinya apa? Apa? Oke, itu yang untuk membuat aplikasi program sederhana kalian. Ditambah apa? Kira-kira bahannya dan aplikasi, yaitu di bahan bacaan kalian sudah ada contoh script yang bisa kalian modifikasi bersama kelompok kali. Nah, jadi tinggal kalian ambil, dapat bisa mengambil referensi tersebut untuk membuat sebuah program sederhana dari hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Kira-kira di situ kan ada jadwal ya, jadwal pembuatan proyek ya. Nah, kita bikin proyek sederhana, proyek mini 1 hari jadi. Ya 1 hari juga sih, hanya beberapa menit saja. Di sini ada diskusi struktur kontrol perulangan. Kalian mau berapa menit? Menentukan struktur kontrol yang akan kalian buat untuk program tersebut mau berapa menit. Terus perancangan proyek programnya mau berapa menit. Implementasi programnya berapa menit. Totalnya berapa menit? Harus 15. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Oke, siap. Jangan lupa nama kelompok ditulis di sini. Setelah itu, nah di sini ada identifikasi nama aplikasi, status aplikasinya apa, terus identifikasinya, struktur kontrolnya apa aja yang tadi Bapak jelasin. Di sini jelaskan, ambil dari sini. Boleh dirangkum Pak? Boleh. Ya, boleh. Nah, terus yang ini adalah script sederhana yang akan kalian terapkan di komputer kalian. Jangan lupa hasilnya di screenshot seperti yang sudah. Oke. Seperti sama kayak materi kemarin yang kita materi apa, tipe data ya, kami programkan, nah di screenshot itu kita lampirkan. Setelah itu kita upload di kelas. Penilaian kelompok ya, Bapak ambil nilai yaitu dari kemandirian kalian ya, yang kedua dari nalar kritis kalian, gotong royong,
sikap, dan presentasi. Ketika total kurang dari 80, otomatis akan ada remedi. Jadi usahakan baik mungkin kan kerjasama dengan Yuk. Mana Tri? Itu belum ada. Hah? Udah belum? Ayo upload. Tuh, waktu. Kalau udah langsung kumpulin aja. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Oke. Langsung aja ya. Bapak panggil operatornya siapa nih? Tampaknya Lendi. Jalan depan. Boleh diwakilkan, boleh maju semua, boleh. Ya, sok silakan. Ayo, waktunya. Tinggal satu kelompok lagi ya? Oke, yuk dipercepat ya. Langsung ambil intinya aja dan presentasi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil identifikasi struktur kontrol perulangan dan percakapan. Aplikasi yang digunakan oleh kelompok kami untuk identifikasi struktur kontrol perulangan dan percabangan yaitu REPC++, karena aplikasi ini merupakan program yang menggunakan bahasa C++. Struktur kontrol perulangan terdiri dari 3, yaitu for, while, dan do while.
Perulangan the while ini akan melakukan looping terlebih dahulu sebelum mengecek kondisi. Perulangan ini akan dilakukan selama kondisi terpenuhi. Sangat berbeda dengan for dan juga while. Jika for digunakan ketika Anda mengetahui beberapa kali perulangan dilakukan, proses perulangan akan dilakukan sampai nilai kondisi tertentu terpenuhi. While akan memeriksa kondisi load terlebih dahulu sebelum penyataan dieksekusi. Siklus looping akan dilakukan secara terus-menerus selama kondisi tertentu terpenuhi. Ini hasil program sederhana yang telah kami buat. Struktur kontrol do while. Menggunakan do while. Bisa dijelasin dulu itu programnya gimana? Include your stream, pushing next step, INT main, INT I sama dengan 10, do hot 1, hot I cetak nilai, I plus plus will, I kurang dari 15. Ada yang ingin menanggapi? Kenapa kalian memakai duel? Perulangan the while ini akan melakukan looping terlebih dahulu sebelum mengecek kondisi. Perulangan ini akan dilakukan selama kondisi tertentu. Oke, yuk. Oke, tutup dulu. Udah beres. Jangan berharap masalahmu akan dimudahkan. Berharaplah kamu akan jadi orang yang lebih kuat ketika kamu merasa kehilangan harapan. Ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup kita. Tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ya, kelompok terakhir nih. Langsung kayak kelompok Destri ya, langsung intinya aja ya. Langsung ambil intinya aja. Selanjutnya oke, yuk. LKPD-nya udah dikumpulin, Destri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat struktur kontrol percabangan dan perulangan. Oke, hasil identifikasinya yang kamu dapetin. Coba pembuatannya. Hasil identifikasi. Aplikasi yang digunakan oleh kelompok kami untuk identifikasi struktur kontrol perulangan dan percabangan yaitu DevC++. Karena aplikasi DevC++ merupakan program menggunakan bahasa C++. Hasil identifikasi dari hasil diskusi kelompok kami yaitu struktur kontrol perulangan terdiri dari 3 kondisi yaitu for, while, dan duel. Struktur kontrol percabangan terdiri dari 3 kondisi yaitu if 1 kondisi, if 2 kondisi, dan if 3 kondisi. Kami di sini akan menjelaskan tentang if 3 kondisi. Oke, langsung aja di programnya. Langsung ke
program oke. Menggunakan apa tuh Sofi? Kami di sini menggunakan struktur tiga kondisi, yaitu IN INT main, INT usia sama dengan 22, if usia kurang dari 12, code anak-anak, else if usia kurang dari 17, yaitu remaja atau bisa juga disebut dewasa. Struktur if dengan tiga kondisi struktur kontrol semacam ini merupakan pengembangan dari struktur kontrol if dengan 1 dan 2 syarat. Oleh karena itu, terdapat beberapa kondisi yang akan diseleksi. Mungkin hanya segitu, Pak. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silahkan. Dekat situ. Ini Pak. Ingin bertanya. Dari hasil identifikasi kelompok 6 menggunakan struktur kontrol percabangan dengan kondisi if 3 kondisi. Jadi, apakah lebih mudah atau yang lainnya? Menurut kelompok kami, kenapa kita mengidentifikasi struktur kontrol percabangan dengan if 3 kondisi? Karena kita ingin mencoba bagaimana struktur kontrol percabangan dengan 3 kondisi. Selain itu juga sangat berbeda dengan kondisi 1 dan kondisi 2. Oke, betul. Betul nggak? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Bapak kasih nilai ya dari hasil presentasi kalian. Mana yang remedial, mana yang tidak. Oke, Bapak tanya dulu. Untuk kelompok Intan, menurut kalian di antara poin 20, 15, 10, dan 5, cocoknya kelompok si Intan ini berapa poinnya? 15? Oke, berarti sama kayak Bapak 15 ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya nih. Kelompoknya Yusuf sama itu dia tadi gabung ya. Nah, sekarang kelompoknya Destri. Kira-kira antara 20, 15 sama 10 sama 5 poinnya berapa untuk Destri? 20 benar. Tepuk tangan dulu dong. Sama ya, Bapak dengan 20 di sini. Oke, selanjutnya nih kelompoknya Mamai, Deden sama Rohmah. Kira-kira poin presentasinya antara 20, 15 sama 10. Masih berapa? 20. Oke, sama, tepuk tangan dulu. Kok bisa kayak gitu ya? Oke, berarti kan udah cocok bisa sama temennya ya. Oke, kritis banget kalian. Oke, selanjutnya nih. Kelompoknya Rani, Tri sama Fadria. Antara 20, 15, 10. 5. Kira berapa? 15. Oke, sama kayak Bapak. Udah tepuk tangan dulu. Nih, 15 ya. Selanjutnya nih. Kelompok terakhir tadi. Sofi, Jian, Rofiatun. Kira-kiranya berapa? 15 ya 20? 15, oke sama, tetap 15. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, dari skor semuanya, Bapak umumin ya. 15 tambah 15 berapa? 30, 20 berarti 30, 20 berarti di atas rata-rata ya. Totalnya kurang lebih untuk kelompok Sofi 90. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kelompok Rani sama Tri sebesar 85. Kelompok Mama itu 80, 90, 100 kelompok Mama. Mama 100, kelompok Destri sama 100. Kelompok Intan Caca 95. Itu benar udah. Berarti nggak ada remedial lagi ya. Oke, siap. Oke, sekarang silakan kalian isi post test ya sama refleksi hari ini pembelajaran. Mohon dipercepat.
Isi dulu post testnya ya. Oke, untuk refleksi materi, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan nggak? Benar. Oke, ada materi yang nggak dipahami sama kalian? Ada nggak? Ada-ada aja. Ada nggak? Hah? Ada materi yang kalian nggak pahamin nggak? Apa yang nggak dipahamin? Ini masing-masing. Oke, berarti paham ya? Oke, Bapak tanya nih, refleksi materi hari ini. Kira-kira, struktur perulangan yang udah kalian pelajari, ada berapa jenis struktur perulangan? Oke, jawab apa aja, Kang? Pegang mic-nya. Ayo, jangan bisik-bisik, udah di jam 3, masih bisik-bisik. Ayo. Ada for, Oke. while, dan while. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, setelah itu ada struktur apa lagi selain perulangan? Percabangan, ada apa aja, Sofi? Ada if kondisi 1, if kondisi 2, dan if kondisi 3. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Next, materi selanjutnya kita masuk ke pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Ya, itu lebih ke aplikasi, lebih skripnya agak banyak lagi. Jadi tolong apa yang sudah kita pelajari dari yang kemarin dan sekarang, tolong dipahami. Semua bahan materi udah Bapak share, udah Bapak kasih ke kalian, tolong dipelajari lagi. Oke? Sebelum kita pulang, silakan kalian matikan dulu komputernya masing-masing. Pastikan mati ya komputernya. Terus sampah yang ada di bawah tolong diambil kalau ada yang kotor. Bapak kasih waktu 1 menit dalam persiapan untuk pulang. Komputernya di shutdown ya. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. 1 menit tanpa suara. Dihitung ya, 1. Ayo. Oke, matikan komputernya, duduk dengan rapi. Kalau ada sampah di bawah diambil. Pastikan kondisi kalian aman, komputer pastikan mati. Oke, yang awalnya rapi harus kembali yang awalnya bersih harus kembali Oke, evaluasinya berarti kalian lulus dan tidak ada remedi. Next ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan pemrograman berorientasi objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pimpin doa dulu, Mamai. Mic-nya ada. Sebelum pulang, mari kita membaca doa di dalam hati kita masing-masing. Doa selesai. Ucapkan salam kepada Bapak Guru di depan. Yuk silakan pulang. Salam.